Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi atau ramalan untuk zodiak ya, untuk Aquarius periode Juni bulan ini ya 2024. Tentang energi generalnya, karir, keuangan, percintaan baik single maupun berpasangan, dan juga pesan semesta. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Aquarius ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, untuk energi generalnya Aquarius. Energi general Aquarius ya. Yap. Energi ya. Artinya di bulan Juni ini Aquarius kamu full energi ya. Kayak kamu tuh lagi optimis banget, lagi semangat banget gitu ya. Kesehatan kamu juga fit banget. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan ya, karena kamu mempunyai energi lebih. Terus sadness. Wow, kenapa nih ada sesuatu hal yang bikin Aquarius sedih? Nah, nanti akan terjawab ya, apakah itu dalam hal keuangan, pekerjaan, atau percintaan. Nanti bakal terjawab nih ya. Growth ya. Jangan khawatir, dari kesedihanmu ini entah nanti masalahnya apa akan terjawab ya, kalau nanti udah aku narik energi keuangan dan lain-lain. Tapi dari kesedihanmu ini kamu makin bertumbuh Aquarius ya. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil yang akhirnya membuat kamu lebih dewasa, jadi bijaksana, bertumbuh, berkembang, mempunyai wawasan yang luas gitu ya. Dan bahkan dalam spiritual pun kamu mengalami suatu perkembangan. Nah, biasanya memang gitu ya, setelah mengalami kejadian kita mengambil hikmah, di situ kita makin bertumbuh gitu loh. Oke, nih ada cleanse. Aku rasa sih seperti ada pembayaran karma. Jadi gini ya, kita semua tuh punya karma, termasuk juga aku. Kadang kita nggak sengaja melakukan suatu kesalahan, atau memang ya atau kadang memang ada yang disengaja gitu. Nah, kesedihan ini adalah bagian dari pembayaran karma ya. Ibarat kita punya hutang, kita udah mulai nyicil tuh, memang duit kita berkurang tapi hutang kita juga berkurang. Nah, di situ otomatis nih cleanse, ada pembersihan ya. Dan kita dimurnikan gitu, Aquarius dimurnikan sehingga kamu bisa bertumbuh. Jadi seperti gini, ketika kita harus melakukan suatu pembayaran karma, itu kan kita kayak dibersihkan ya, spiritual kita, jiwa kita, batin kita gitu. Nah, dari situ kita jadi bertumbuh, jadi lebih bisa sabar gitu ya, ikhlas, menerima ya apapun yang harus dijalani, jadi lebih bijaksana gitu ya maksudnya. Oke. Yap, consciousness. Oh, ini sih energi spiritual banget ya semuanya ya untuk Aquarius. Jadi energimu di bulan Juni memang sih ada kesedihan ya, namun kesedihan itu adalah bagian dari pembayaran karma, sehingga kamu dimurnikan, kamu dibersihkan. Ibarat kita punya utang tuh, utang kita tuh terbayar, terbayar udah berkurang banyak banget gitu. Nah, kita tuh kalau punya utang tuh kan berasa terbebani ya, kadang sampai nggak bisa tidur, mau ngapa-ngapain itu nggak enak, mungkin ketemu orang yang diutang itu kita juga malu. Terus juga kadang nggak enak sendiri. Nah, sama hanya ini, ketika kita udah banyak karma berkurang ya, yang udah kita bayar,
sama kayak kita melunasi hutang tuh kan jadi tenang. Nah, dari ketenangan itu akhirnya kamu punya full energi lebih. Jadi dari pembayaran karma yang awalnya membuat kamu sedih, tapi karena sudah banyak perasaan plong, udah banyak yang udah bersih-bersih gitu ya. Akhirnya ada energi lebih, jadi bersemangat. Nah, disitulah kamu bisa lebih kreatif, banyak wawasan. Nah, dengan demikian artinya karir kamu bisa berkembang, keuangan kamu juga mengalami kenaikan gitu kan ya. Terus juga dari sisi spiritual ya, kamu jadi lebih dewasa dan consciousness, ada suatu kesadaran gitu ya, yang kayak kamu menyadari apapun yang terjadi ya memang harus diterima, harus dijalani ya. Jadi nggak yang denial, menolak, membantah, ngeyel, udah nggak yang seperti itu lagi. Bener-bener yang oke, acceptance ya, ikhlas, neriman, sabar, justru dari kesedihan yang sempat kamu rasakan ya. Oke, sekarang kita lihat untuk pesan semestanya. Pesan semesta untuk Aquarius. Pesan semesta untuk Aquarius. Aku tarik 3 kartu ya. Yang pertama, leg up. Nah, mintalah bantuan ketika memang kamu udah overwhelming ya, kamu udah over limit, kamu udah beban kamu di pundak kamu udah berat banget gitu ya, udah nggak bisa menyanggah lagi gitu kan. Mau ini masalahmu dalam pekerjaan, mau dalam percintaan, urusan keluarga gitu, mintalah bantuan. Bahkan dalam pekerjaan pun jika kamu merasa tugasmu terlalu berat ya, bicarakan dengan bos kamu gitu ya, siapa tahu bisa dikerjakan, dibantu dalam tim gitu. Atau jika memang ini masalah pribadi, mungkin kamu butuh bantuan profesional, ya kamu bisa konsultasi, mau itu ke psikolog, mau ke tarot reader, spiritual healer, atau kalau memang butuh bantuan medis kamu bisa ke psikiater. Jadi jangan biarkan beban itu semakin menumpuk. Kamu mesti konsultasikan, mesti minta bantuan, atau setidaknya mungkin kamu bisa curhat gitu ya ke keluarga, bestie kamu, ke pasangan gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Here and now, sekarang, di sini dan sekarang. Fokuslah pada saat ini aja gitu ya, yang kamu hadapi di sini, dimana kamu berpijak gitu ya, dan juga di waktu yang sekarang. Jangan lagi meratapi masa lalu yang udah berlalu, dimana masa lalu itu waktu nggak bisa diputar, yang terjadi juga nggak bisa dirubah. Dan jangan juga berpikir terlalu jauh ke depan yang belum tentu terjadi. Nanti kamu malah makin ini complicated gitu ya. So fokus aja sama yang sekarang, di sini, yang kamu hadapi itu aja dulu gitu, daripada mikir yang ke depan yang masih jauh, sementara yang sekarang aja belum kelar gitu ya. Fokus mikir yang sekarang aja ya. Itu pesan semesta. Kemudian wow, soulmate. Aku rasa Aquarius, kamu akan terkoneksi dengan soulmate kamu ya, saling mensupport satu sama lain. Atau kalau memang kamu udah punya pasangan atau sama bestie kamu, soulmate ini kan nggak selalu tentang percintaan aja ya, sama bestie, sama orang tua dan anak, kakak adik gitu. Nah, di sini kamu terkoneksi dengan soulmate ya, bisa soulmate pasangan, bisa soulmate bestie, sama orang tua, sama anak, atau kakak atau adik gitu kan. Nah, saling support ya. Pesan semestanya adalah saling support dengan soulmate kamu, saling membantu, mendukung, memotivasi ya, menemani dalam suka dan duka
ya. Kemudian melakukan segala sesuatu hal itu dengan tulus. Jika kamu tidak ada ketulusan, lebih baik nggak usah dilakukan gitu. Karena buat apa kita udah capek-capek melakukan sesuatu hal tapi kita nggak tulus, kita mengungkit gitu kan, malah capek 2 kali melakukan sesuatu hal nggak tulus plus mengungkit, menguras energi tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk karir. Oke, karir Aquarius di bulan Juni. Karir Aquarius di bulan Juni ya. 5 of Hearts, jealous. Ada yang iri dengan pencapaian kamu, karir kamu, kesuksesan bisnis usahamu. Nah, mungkin dari pekerjaan ini dimana banyak orang yang iri sempat bikin kamu bersedih gitu ya, entah ada masalah apa ya. Princess of Heart, kamu selalu punya bestie di tempat kerja kamu atau partner bisnis atau yang berkaitan dengan bisnis usaha kamu, dimana rekanmu atau bestimu ini benar-benar bisa menjadi soulmates di tempat kerja gitu ya. Energinya feminim, usianya lebih muda dari kamu atau seusia kamu. 3 of Hearts, reunited ya. Jadi kalau kamu punya bisnis atau usaha di bulan Juni, orang-orang itu banyak yang repeat order gitu ya. Banyak yang membeli kembali produk kamu atau banyak yang menggunakan kembali jasa kamu karena merasa puas dengan apa servis yang kamu berikan. Nah, beberapa Aquarius juga kamu mendapatkan tawaran dari pekerjaan lama. Jadi kalau kamu sudah saat ini bekerja di perusahaan B, pekerjaan lamamu pekerjaan lamamu di perusahaan A, maka kamu dari perusahaan A ini akan mendapatkan tawaran untuk ayo balik dong, kembali, nanti aku naikin gaji kamu, aku kasih posisi yang lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Dan juga jika kamu ada konflik di tempat kerja, mau itu dengan bos kamu, rekan kerja gitu ya, atau dengan klien atau customer, nah di bulan Juni ini energinya kalian akan berbaikan lagi ya, bekerja sama lagi. Oke. Yap. 4 of Club, beware ya. Kamu mesti waspada ya, terutama dengan orang-orang yang memang iri dengan pencapaian kamu karena ada niatan yang kurang baik. Nah, sadnessnya kamu nih bisa jadi gitu di pekerjaan ya, kayak kamu nggak nyangka ternyata kok ya ada yang nggak suka ke kamu, ada yang berniat tidak baik ingin menjatuhkan kamu gitu, padahal kamu merasa nggak ingin punya musuh, udah merasa bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi ya namanya dalam lingkungan apapun, nggak cuma di pekerjaan aja ya, kita nggak bisa maksa semua orang buat suka gitu kan. Nah, di sini kamunya yang mesti waspada untuk tidak terlalu mengumbar rahasia atau untuk tidak terlalu percaya, terutama berkaitan dengan strategi ide-ide kamu gitu kan. Khawatirnya ya itu mencari celah untuk bisa menjatuhkan kamu atau mencuri ide kamu. Oke. Kemudian ini Ace of Diamond, Harvest. Ada kebahagiaan materi atau kesuksesan materi yang kamu hasilkan dari pekerjaan atau bisnis yang kamu jalani saat ini. Nah, ini yang membuat orang-orang tuh jealous gitu ya. Wah, kok bisa ya penghasilannya sebanyak itu, income-nya sebanyak itu, bonusnya segede itu gitu. Padahal ini adalah hasil kerja keras kamu. Oke, Aquarius, kita lanjut untuk keuangannya ya. Keuangan Aquarius di bulan Juni ya. Wow, Ace of Cup, rezekimu mengalir deras. Nah, ini sinkron dengan
ini tadi ya, harvest ya, dimana kamu mendapatkan income yang besar, termasuk bonus, fee gitu ya, atau komisi. Yap, net of coin ya. Ada beberapa hak kamu yang sempat delay tapi tetap cair di bulan ini ya. Mungkin kayak biasanya per tanggal 15 ternyata mundurnya sampai tanggal 20 gitu ya. Misal per tanggal 25 mundur sampai tanggal 30 ya. Hanya delay aja tapi tetap akan kamu dapatkan ya. Oke, Demon, hati-hati dengan pengeluaran yang terkait sama keinginanmu sendiri gitu ya. Godaan-godaan yang datang untuk beli ini beli itu yang sebenarnya itu barang yang nggak urgent gitu loh ya, nggak terlalu kamu butuhkan juga. Nanti ujung-ujungnya tuh nyesel setelah kamu membeli, ngeluarin banyak duit, terus kamu nyesel, oh, sebenarnya aku nggak terlalu butuh barang ini ya gitu, atau malah salah ukuran ya. Tuh ya, oh, Ten of Coin ini sinkron dengan The Harvest dan juga Ace of Cup. Rezeki mengalir deras, bahkan ada peningkatan yang sangat signifikan ya. Sepertinya kamu ada dapat rezeki nomplok nih di bulan ini ya, Aquarius ya. Ten of Button, nah ini yang aku bilang pengeluaran ya, yang mungkin sebenarnya nggak terlalu urgent tapi kamu beli tahu-tahu setelah itu nyesel gitu. Oke, untuk keuangannya kita lanjut untuk percintaan. Yang single dulu ya, percintaan Aquarius single ya. Oke, nah today ada situasi kamu marahan dengan seseorang karena kamu single, jadi kemungkinan ini mantan keras kamu atau gebetan kamu ya. Jadi kayak kamu sama dia tuh saling menghindar, saling apa namanya, jaga jarak gitu ya. Terus kayak nggak mau aku hubungin dia duluan, harus dia dong gitu. Dianya juga berpikir hal yang sama. Nah ini masih akan terjadi ya. Kemudian oke, talking, tetapi akhirnya ngobrol lagi ya, komunikasi lagi, ada talking nih. Ada juga seseorang yang nyatain atau ngungkapin perasaannya ke kamu. Waduh, kok ada yang nyatain perasaannya langsung ambiar. Ya, oke, lightning. Nah nih, entah ini ama keras kamu atau gebetan kamu atau mantan, kayak kamu tiba-tiba itu ada situasi yang ya seperti perdebatan ya, mungkin ada omongan atau kata-kata yang kamu nggak berkenan ya, sehingga di sini kamu marah terus berusaha untuk menghindari dia. Tapi aku rasa dia akan tetap untuk berusaha komunikasi sama kamu ya. Ya, The Snake. Nah, ada kekecewaan yang kamu alami terhadap seseorang nih, gebetan kamu. Jadi kayak gini, ada yang ngedeketin kamu tuh yakin kayaknya kerasnya dia tuh cuman kamu aja gitu, tapi ternyata gebetan dia tuh banyak gitu loh, sehingga kamu kecewa, terus kamu jadi marah, kamu menghindar, kamu jaga jarak, tapi si orang ini akan tetap ngejar kamu, berusaha untuk komunikasi terus sama kamu. Oke. Yap. Mirror ya, ketika kamu menghindari seseorang ya, otomatis nih kalau nggak gebetan keras kamu gitu ya, karena kan statusnya nih single ya. Ketika kamu menghindar, akhirnya dia menyesal dan berusaha untuk introspeksi diri bahwa memang itu kesalahannya dia ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang couple atau berpasangan Aquarius. Nah, sadnessnya ini selain karena di pekerjaan ada yang berniat kurang baik sama kamu, selalu iri ya, dengki sama kamu, ternyata berkaitan dengan keras kamu atau gebetan kamu yang kamu pikir hanya kamu aja ya, tetapi dia menghadirkan
cabang-cabang yang lain gitu loh ya. Di sini kesedihannya itu. Oke, kita lanjut untuk yang couple ya, berpasangan Aquarius. Oke, mirror, sama nih, kamu dan pasanganmu saling introspeksi. Kayaknya sebelumnya sempat ada konflik ya. Oke, not enough. Ada sedikit drama prahara gitu ya, karena kecemburuan, karena faktor kecemburuan. Jadi mungkin kamu cemburu sama dia atau dia yang cemburu sama kamu. Tapi kalian berdua akan sama-sama introspeksi diri gitu loh. Yap. Oke, wedding rings. Mungkin yang menyimak video aku ini, terutama Aquarius ya, sebagian besar memang sudah dalam pernikahan. Dan kalau kalian yang masih belum menikah ya, masih pacaran gitu, di sini aku rasa di bulan Juni udah mulai kayak membicarakan tentang pernikahan, tapi terganggu atau ada sempat menghadapi hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kecemburuan. Jadi kayak gini, aku udah yakin nih nikah sama kamu, ternyata ngungkit-ngungkit masa lalu, ngungkit-ngungkit mantan, atau kayak itu lo suka sama kamu suka juga ya, lalalala gitu ya. Jadi ribut-ribut masalah cemburu aja ya. Oke, the sword and rose ya. Dari konflik yang terjadi ketika sama-sama introspeksi, akhirnya di sini ada klarifikasi ya, saling menjujurkan, mengungkapkan unek-unek, dan tentu saja mencari solusi ya untuk kebaikan berdua, untuk kebaikan bersama ya. Coffee cup, ada situasi di mana kamu berkencan dengan pasanganmu, mungkin pergi ke ngafe, ke Starbucks, Excelso, atau kemana gitu. Terus kayak yang yaudah deh, kita nggak perlu berantem cemburu-cemburuan, kita enjoy, kita jalani aja, kita santai aja, nggak perlu untuk banyak drama, capek lelah kayak gitu loh. Oke, nah yang terakhir aku kasih pesan romance angel ya untuk percintaan Aquarius, baik yang single maupun berpasangan. Ya, codependency, addiction are affecting your romantic life. Nah, ini untuk yang single tadi, sekalipun ada gebetan kamu atau crush kamu yang menghadirkan banyak cabang dan itu membuat kamu marah atau sedih, tapi dia tetap ngejar kamu karena dia merasa dari sekian banyak gebetannya, kamu tuh yang paling bikin dia itu addiction atau ketergantungan ya. Sama halnya dengan yang udah punya, yang berpasangan ya, walaupun seribut-ribut apapun ya, namanya kalian tuh udah ada ikatan batin, jadi udah ada ketergantungan satu sama lain ya, tetap saling kecarian untuk berbaikan gitu. Oke. Nah, aku lihat apa nih yang jumping. Wow, new love. Ini untuk yang single, ada cinta baru hadir, seseorang menggetarkan hatimu. Dan bahkan yang berpasangan pun hati-hati dengan godaan cinta baru, baik dari pihak kamu maupun pihak pasanganmu. Yap. Stay optimistic about your love life ya. Sekalipun kamu belum berhasil dalam percintaan, bukan berarti gagal ya, tapi belum berhasil, tetap optimis dan positive thinking ya. Maka semesta akan mengirimkan cinta sejatimu. Sama halnya yang berpasangan, selalu optimis bahwa hubungan kalian tuh selalu bisa kuat, selalu bisa langgeng gitu ya, panjang. Nah, itu kalian mesti optimis dan positive thinking, itu akan membawa takdir baik untuk hubunganmu ya. Oke Aquarius, ini ramalan zodiakmu di bulan Juni, semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.